Harga Bitcoin sampai 200 juta. Informasi kemarin ketika Elon Musk ikut gabung jadi 900 juta, terus turun jadi 800. Ini investasi apa yang kayak gini? Makanya investasi Bitcoin itu lebih dekat kepada perjudian. Ini lebih parah dibandingkan judi konvensional ya. Ketidakbolehan itu dibangun di atas sebuah dasar. Dasarnya itu karena ketidakjelasan, kemudian mengandung dorong. Asalnya tidak ada yang fisik atau tidak ada sesuatu yang mendukung ya untuk mata uang itu tadi. Tapi kalau dia berfungsi sebagai mata uang benaran seperti mata uang yang ada sekarang, ya ada fisiknya sebenarnya. Ya karena memang ada yang mendukungnya. Jadi kalau misalnya salah satu dari produk kripto ini ada yang seperti itu, maka ya harusnya juga dia akan mengarah kepada hukum itu. Tentang cryptocurrency ini pernah saya bahas di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Dan jumhur ulama kontemporer menilai bahwa cryptocurrency apapun bentuknya, baik Bitcoin maupun Eternity maupun koin-koin yang lain, itu bukan uang. Jumhur ulama menilai ini bukan uang. Sehingga cryptocurrency tidak bisa disebut sebagai uang. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mani. Hafizahullah Ta'ala, beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi, dan beliau mengatakan, untuk bisa disebut uang, itu harus memenuhi syarat. Satu, nilainya stabil. Dan kita tahu yang namanya cryptocurrency, Bitcoin itu Masya Allah nilainya nggak karuan. Ya. Antara hari ini dengan besok, itu selisihnya bisa luar biasa fluktuasinya. Bahkan jangankan selisih hari, kadang selisih menit, kadang selisih sekian detik, perubahannya sangat nggak karuan. Nah kalau benda seperti ini, yang dia nilainya sangat tidak karuan, sangat fluktuatif, dia sangat tidak memenuhi kriteria sebagai uang. Karakter uang itu bukan seperti itu. Karakter uang itu stabil. Rupiah, betul dia mengalami fluktuasi karena inflasi ya. Ada kecenderungan menurun. Cuman kan secara umum lebih stabil. Sebagaimana mata uang yang lain. Ada potensi fluktuasi, tapi secara umum lebih stabil. Yang kedua, dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Baik, mungkin cryptocurrency memenuhi kriteria yang kedua ini. Bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, ciri uang itu adalah dia bisa digunakan untuk membayar suatu kewajiban. Sehingga Anda membeli sesuatu, berarti Anda wajib bayar. Cryptocurrency bisa dipakai. Dan itu diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat sebagai alat bayar yang sah untuk menunaikan kewajiban. Nah, syarat yang ketiga ini cryptocurrency nggak memenuhi. Sehingga kripto yang pertama dan ketiga tidak memenuhi. Karena itu kripto kesimpulannya bukan uang. Mengingat dia bukan uang, tinggal satu kriteria yang ada pada kripto, yaitu sebagai alat investasi, sebagai instrumen investasi. Cuman instrumen investasi di cryptocurrency ini sangat tidak jelas. Tidak jelasnya begini. Anda membeli apa? Fisiknya tidak ada. Kemudian backup-nya juga tidak ada. Tidak ada backup apapun. Beda dengan misalnya emas online, kan masih bisa diwujudkan emas. Asal kamu minta untuk ditukar emas, masih mungkin. Orang jual beli minyak, ya, sekian barel. Itu kalau diminta minyaknya bisa didatangkan sekian barel. Ada backup-nya. Tapi kalau Bitcoin, cryptocurrency, apa backupnya? Tidak ada sama sekali. Sehingga begitu nilainya hilang, sudah. Orang nggak bisa mendapatkan apapun. Terus kayak gini dijadikan sebagai instrumen investasi di mana? Maka kalau dijadikan sebagai instrumen investasi, dia terlalu fluktuatif dan itu dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Pada waktu Elon Musk ikut membeli Bitcoin, naik dia. Wah, sampai berapa kemarin? 700 juta satu BTC, satu Bitcoin. Ya, sekarang 800 turun, kemarin 900 terus turun jadi 800. Waktu saya nulis tentang Bitcoin, harganya itu per Bitcoin sekitar 11 juta. Kemudian sekian bulan saya nulis lagi tentang Bitcoin, artikel yang baru, harganya sudah sekitar 90-an juta. Jadi selisihnya jauh sekali. Terus saat saya nulis Halal Haram Bisnis Online, harga Bitcoin sampai 200 juta. Informasi kemarin ketika
Elon Musk ikut gabung jadi 900 juta, terus turun jadi 800. Ini investasi apa yang kayak gini? Makanya investasi Bitcoin itu lebih dekat kepada perjudian. Ini lebih parah dibandingkan judi konvensional ya. Karena itu dengan sangat sadar saya mengatakan Bitcoin. Baik Ustadz, perkenalkan saya Bagus dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Di sini kami mempelajari Ustadz terkait cryptocurrency. Saat ini memang seperti yang disampaikan Ustadz, kurang lebih sekarang ada 17.000 aset cryptocurrency gitu Ustadz ya. Tapi yang kami pahami saat ini di mana sebenarnya ini terbagi menjadi 3 gitu ya. Ada yang menjadi currency atau mata uang seperti disampaikan tadi, di mana sifatnya itu adalah tradable dan exchangeable, dapat diperjualbelikan, diterbitkan oleh lembaga resmi di bawah pemerintah, terikat oleh wilayah jurisdiksi, dan dapat dicetak sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Dan nilainya relatif stabil. Nah ini contohnya kriptonya misalnya Tether Ustaz, atau USDT, USDC ini ada stabil, nilainya tidak berubah. Backup asetnya yaitu US dollar ya. Jadi nilai yang diterbitkan harus sesuai dengan nilai US dollar yang dijaminkan. Nah itu yang kategori currency. Ada juga yang masuk kategori komoditi Ustadz, itu harus memenuhi syarat barang atau aset digital yang ditransaksikan secara komersil, kemudian dapat dipertukarkan dengan barang lainnya baik sejenis maupun tidak sejenis, langka, jumlahnya terbatas, harus memiliki value. Namun di situ juga ada risiko yang kemudian melekat pada pemiliknya gitu, makanya harganya bisa naik turun. Nah ini contohnya bukan Bitcoin, tapi misalnya Ripple ya. Jadi Ripple itu salah satu kripto yang di situ dia memiliki teknologi HODL ya. HODL itu on demand liquidity untuk transaksi SWIFT. Jadi transaksi SWIFT itu pengiriman uang gitu dari satu negara ke negara lain. Kalau dulu misalnya dari bank ya, kita berada di luar negeri gitu, mau kirim duit ke Indonesia dalam bentuk dari dolar ke rupiah gitu, nah itu harus lewat bank dan dalam waktu 1 minggu. Nah ini Ripple, dia tidak menggantikan bank, tapi dia bekerja sama dengan bank, misalnya dengan National Bank of Egypt di Mesir, atau Lulu di Dubai, atau Vietnam, atau Korea. Di Indonesia juga ada yang kerja sama dengan Ripple. Jadi dia pakai kripto XRPL, ya itu untuk transfer, misalnya nilai ada satu case dari Jepang ke Amerika, dia transfer $1 juta, itu biayanya hanya 100 perak gitu ya. 100 perak, kalau kita pakai bank, wah itu kena persen gede sekali gitu ya. Jadi ini ada teknologinya namanya XRPL, itu masuk kategori komoditi. Nah kemudian ada yang masuk kategori sekuritas atau surat berharga. Jadi biasanya dia mekanismenya seperti initial point offering atau ICO gitu ya. Jadi kalau dia sifatnya itu harus dipertukarkan dengan aset lainnya dengan nilai sepadan, dan dipersepsikan memberikan nilai imbal balik di masa mendatang dan dijamin oleh pihak ketiga, misalnya pemerintah, kalau di Indonesia misalnya Bapepti ya, kalau di Amerika itu misalnya SEC gitu ya. Nah artinya yang kami pahami memang kripto ini ada 3 jenis, dan kalau kami baca fatwa MUI itu ada yang diharamkan kalau dia dalam bentuk currency. Apabila misalnya Bitcoin dianggap currency, kami juga tidak setuju karena dia tidak diterbitkan oleh jurisdiksi tertentu gitu misalnya ya. Jadi kalau diharamkan kami sepakat itu gitu ya. Tapi di fatwa MUI yang ketiga, dia juga bisa jadi halal gitu ya kalau mengandung sil'ah. Nah itu kalau kami kaji di sini misalnya kayak Ripple tadi ya. Kemudian ada kalau yang sekuritas tadi itu contohnya sebenarnya mirip kayak saham Ustadz ya. Jadi dia ICO. Nah salah satu contohnya misalnya token Celsius gitu. Tapi dia bisnisnya lending ya, simpan pinjam. Jadi ketika kita beli token si Celsius, maka itu representasi. Boleh disingkat mungkin pertanyaannya? Pertanyaan saya sebenarnya kalau dari kami sendiri ya, kajian kami di internal itu menganggap bahwa apakah suatu kripto itu haram atau halal, maka ini sepertinya case by case gitu ya Ustadz ya, tidak bisa sepenuhnya dianggap haram semua ya. Kalau bagi kami yang penting kita harus screening atas legitimasinya, proyeknya maupun tinjauan syariahnya. Nah ini kami ingin bertanya, apakah pandangan yang kami pegang ini menurut Ustadz sudah tepat atau belum gitu ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi namanya Pak? Bagus. Ya Pak Bagus, kajiannya itu yang Bapak berikan itu kajian yang bagus ya. Dan itu mungkin juga menambah update kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Jadi saya menjelaskan tadi tentang masalah ketidakbolehan itu dibangun di atas sebuah dasar. Dasarnya itu karena ketidakjelasan, kemudian mengandung doror, asalnya tidak ada
fisik atau tidak ada sesuatu yang mendukung ya untuk mata uang itu tadi. Tapi kalau dia berfungsi sebagai mata uang benaran seperti mata uang yang ada sekarang, ya ada fisiknya sebenarnya, maka itu kan kita sudah mata uang rupiah boleh, dolar boleh dan seterusnya. Ya karena memang ada yang mendukungnya. Jadi kalau misalnya salah satu dari produk kripto ini ada yang seperti itu, maka ya harusnya juga dia akan mengarah kepada hukum itu. Tapi tadi pembicaraan kita berbicara tentang hukum kebanyakan. Terus yang kedua, adanya sebagian hal yang Bapak sebutkan tadi, itu belum bisa menjadi alasan tentang pembolehan. Seperti transaksi yang dilakukan sudah berjalan di Dubai ya, di Saudi Arabia, melalui transfer tadi itu kan pakai teknologi blockchain. Jadi itu dari sudut keamanan saya juga sudah sebutkan. Memang bagus karena memang sentralitasnya, transparansinya, dan keamanan di dalam kelancaran itu bagus, teknologi bisa dimanfaatkan. Jadi kalau dipakai untuk hal tersebut dan ada memang fisik yang mendukung untuk bisa melakukan transaksi dengan segera, ya maka itu nggak ada masalah. Itu sudah berjalan dan dipakai di beberapa negara. Dan itu kita tidak bahas karena memang tadi dihitung ke dalam komoditi ya, tidak sama dengan pembahasan cryptocurrency yang kebanyakannya yang kita bahas sekarang ini. Terus yang kedua, kalau disebutkan misalnya sudah ada yang resmi diterbitkan oleh suatu pemerintah di backing misalnya, kalau disebut pakai dolar juga sekarang mereka kadang mencetak duit itu seenaknya saja, tidak bukan berdasarkan suatu simpanan lagi, bisa mereka cetak tanpa ada jaminan ya, dan itu mirip sebenarnya di pembahasan. Jadi ketika dia baru melangkah ke proses ke sana, kita tidak buka pintu di dalam hal ini. Begitu cara pandangnya dari sudut muamalah, karena saddud dariyah, kita tutup segala pintu yang bisa membawa kepada sebuah bahaya. Tapi kalau hitung-hitungannya secara umum, ya memang ada rincian-rincian seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, dan saya berterima kasih atas update yang diberikan untuk kita dan teman-teman. Dan juga sebagian dari pembahasan ini memang karena waktu ya kita tidak bisa membahasnya terlalu banyak. Ada hal-hal yang saya sudah baca juga, saya sudah lihat. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada